Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilah li arfa'i darajah walladzi ja'ala mujahadah li miftahil hidayah. Nasyhadu an la ilaha illallahul halimul alim wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Qala jalla sa'nu ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala habibuna wa safiuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi kulliha fawudi'at ala rasi wa atiqatihi fakullama raka'a aw sajada tasaqattat anhu. Al-hadis aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi senja yang sekar ini, hujan enggak kan? Panas enggak? Sejuk enggak ini hari? Nikmat enggak? La in syakartum la azidan. Kata Allah, kalau kalian mau bersyukur, sungguh benar-benar aku akan tambah kenikmatan itu. Bersyukur enggak? Syukur ini dengan kata apa? Alhamdulillah. Secara lisan, maka ada syukur. Syukur ini ada berapa bagian? Syukur itu ada 3 bagian. Ada syukur bilisan, syukur dengan bacaan alhamdulillah atau hamidullah, Allahul mahmud dan sebagainya dengan sigat-sigat tahmid. Ini adalah syukur secara lisan, belum mencukupi. Ada syukur bil jawareh, syukur dengan anggota tubuh kita. Maka tuh syukur dengan anggota tubuh ini apa? Maka ada ulama sampaikan tasarrufun ni'am li ajli ta'atillah, mentasarrufkan atau membelanjakan nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita ini untuk taat pada Allah Ta'ala. Kalau tidur ketaatan enggak? Nah, kalau ngaji kalau tidur berarti bentuk syukur atau bentuk kufur? Allah pilih kita jadi santriah, Allah pilih kita bisa bangun pagi, Allah pilih kita bisa sholat subuh berjamaah, Allah pilih kita bisa duduk dalam majelis sampai majelis tidur. Syukur atau kufur? Nah, hati-hati. Maka bentuk mensyukur ini adalah buka matanya, buka telinganya, buka pikirannya, tutup mulutnya. Dalam majelis, ketika kecuali di waktu-waktu yang dipersilahkan untuk bertanya, maka dalam majelis ini kalau ada yang menyampaikan, buka pikirannya, buka telinganya, buka matanya, tutup mulutnya. Perempuan ini mulutnya memang kadang gampang kali kan. Sebenarnya bukan perempuan aja, tapi identik. Banyak rawan suka ngobrol, suka ngomong dan lain sebagainya. Semoga kita enggak termasuk, insyaallah ya. Syukur bil jawareh. Apa tadi? Tasarrufun ni'am li ajli taatillah, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah. Di senja pagi
seperti ini. Mata bisa melihat kenikmatan bukan? Nikmat. Cara mensyukuri apa? Gunakan mata ini untuk memandang yang kira-kira memancing ridhonya Allah Ta'ala. Jangan pagi hari udah ditasarrufkan pandangan mata kita untuk perkara-perkara yang memancing murka Allah. Naudzubillah min dzalik. Bisa enggak? Bisa, apalagi dengan wujudnya setan-setan kepeng kayak gini nih. Apa? Setan kepeng apa? Oh, HP. Itu pagi-pagi mau nengok berita, nengok film, nengok apa? Bisa muncul nggak pagi hari? Bisa. Setiap saat bangun tidur langsung ketik apa? Film, Blue, film apa? Hidayah, film apa lagi? Bisa aja muncul. Maka masya Allah, kalau nggak pandai-pandai mentasarrufkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, akan terarahkan kepada yang nggak betul. Maka mesti kita tasarrufkan mata kita, mulut kita. Tasarrufkan mana? Pagi-pagi sudah bersiul, pagi-pagi sudah bercarut, naudzubillah min. Gunakan untuk zikir-zikir dulu, sibukkan dengan tasbihahnya, sibukkan dengan sholawatnya, sibukkan dengan istighfarnya. Kenapa demikian? Tasbih ini karena sebagai lambang cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz sering sampaikan sholawat? Oh, sholawat ini adalah sebagai lambang cintanya kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan bagaimana kita berbanyak istighfar, fastaghfiru rabbakum innahu la ghafar. Mintalah ampun kepada Rabb. Ada masalah-masalah pun faqul tastaghfiru rabbakum. Suruh minta ampun kepada Allah Ta'ala. Punya masalah uang, istighfar perbaiki. Punya masalah nggak paham pelajaran, istighfar perbaiki. Ketika ngapal susah, paham susah, istighfar perbaiki. Ketika ada masalah dengan masalah jodoh, itu apa? Masalah apa? Keluarga, masalah sakit, istighfarlah yang perbaiki. Kenapa demikian? Karena istighfar ini adalah sebagai lambang cinta terhadap diri kita sendiri. Maka kita ini mesti tanamkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah jenisnya cinta apa? Cinta monyet? Cinta apa? Tapi terhadap Allah harus tanamkan cinta sejati. Cinta kepada Rasulullah, ada jaminan surga. Siapa bilang man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani? Sudah apa yang cinta kepadaku berarti akan bersamaku dalam surga. Terus terhadap diri sendiri cinta enggak? Harus cinta. Harus cinta. Dan sebagai lambang cintanya, karena tadi lagi bicara tentang syukur bil jawareh dengan anggota, maka bagaimana lisan kita senantiasa gunakan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang manusia ini jangankan yang gak mau beribadah, yang sudah mau beribadah pun kadang dalam ibadahnya masih banyak lakukan dosa-dosa. Betul? Ustadz, sholat kok dosa? Iya, memang sholat sebenarnya sholat gak dosa, tapi dalam sholat ini banyak pekerjaan-pekerjaan, perkataan-perkataan atau zikir yang bikin dosa. Maka apa? Kembali lagi istighfar. Maka pantas kan dalam diskusinya Allah firmankan apa? Ya ibadi innakum tuhti'una laila wan nahar. Apa? Wahai hamba-hambaku. Di depan Ustaz ini hamba-hamba Allah bukan? Ya ibadi
innakum tuhti'una al-laila wan nahar, wahai hamba-hambaku, kamu ini buat salah saja siang malam. Kita masuk enggak? Siang malam buat salah aja, diarahkan angel kali, dilarang bedal-bedal saja, diperintah kebaikan, oh waspada. Pokoknya tahu kambing? Kambing tahu enggak? Kambing ini punya karakter kalau ditarik malah ikut narik. Ikut narik, tahu nah ikut narik. Nah, kalau didorong malah nggak mau lari, malah mundur-mundur. Itu siapa itu? Kambing. Semoga santri-santri nggak ada yang karakternya kayak kambing kan. Diarahkan susah kali, didorong susah kali. Naudzubillah min. Gimana mau maju-maju kalau kayak gini? Maunya apa? Liar, lepas, nggak mau ditarik, nggak mau didorong. Nah, ini gimana ini? Maka masya Allah, pantas Allah firmankan, innakum tuhti'una laila wa nahar. Kamu nih buat salah aja siang dan malam. Tapi kata Allah apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sementara aku nih bisa ampunkan seluruh dosa. Siapa bilang? Allah Ta'ala. Aku bisa ampunkan seluruh dosa. Maka pesannya Allah kepada kita gimana? Yang kalian hafal, pesannya apa? Fastaghfiru apa? Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku kata Allah, niscaya aku akan ampunkan kalian semua. Maka kita syukuri nikmat lisan kita, pagi-pagi masih bisa berbicara. Bangun tidur ternyata suara sudah serak, ngomong susah. Bisa jadi enggak? Bisa kalau Allah berkehendak. Kita bisa bersuara. Suara ini muncul dari mana? Suara muncul dari mana? Suara muncul dari mana? Apakah karena dari lubang? Coba kalian bikin lubang pakai selang, ada suaranya enggak? Muncul dari mana? Apakah karena pita suara? Coba bikinlah selangnya, kasih pita suara, bersuara enggak? Oh masya Allah, ini semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah indahnya nikmat-nikmat ini digunakan untuk taat pada Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pikiran, nikmat mulut, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat jabatan, nikmat semua. Ingat, nikmat-nikmatnya apa? Latus alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh nikmat-nikmat itu akan diminta pertanggungjawabannya di Mahkamah Agung nanti. Di hari pengadilan di Mahkamah Agung, nikmat-nikmat yang Allah amanahkan kepada kita sekarang ini besok akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan mentang-mentang bisa melihat dengan mata sendiri, mata lo emangnya. Siapa yang menciptakan? Mata disuruh kalau ngaji jangan tidur, tetap nggak mau, pokoknya saya mau tidur Ustaz. Udah buka matanya, nggak mau, pokoknya mau pejamkan matanya. Bisa jadi nggak? Oh masya Allah, tanda mensyukuri atau mengkufuri? Masya Allah. Maka ingat, latus alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh, lamnya lam taukid, sungguh benar-benar akan dipertanyakan, akan diminta tanggung jawabannya kenikmatan-kenikmatan itu di hari pengadilan kelak nanti. Dan yang ketiga, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana tasdik wal yakin, membenarkan, meyakinkan. Kita yakini bahwasanya kenikmatan-kenikmatan ini siapa yang ngasih? Allah Ta'ala. Jadi kita misalkan dapat makanan dari orang tua, hari guru dapat makanan dari santri, yakin siapa yang ngasih sebenarnya? Yakin ada Allah. Lalu dengan perantara, masya Allah, anak-anak saya telah ngasih makanan sama bapak-bapak guru, sama ibu-ibu guru dan lain sebagainya. Semoga Allah ganti yang lebih banyak, lebih bagus. Amin.
lebih lagi, di antara lebih menyenangkan dengan kesungguhannya. Hari guru seharusnya hari menyenangkan guru. Gimana? Di antara yang dipersembahkan untuk guru yang terindah, ngikuti apa yang diarahkan oleh guru, bikin apa yang paling menyenangkan guru. Ketika guru senang nengok santrinya ini rajin ngapal, rajin deres, rajin maham, rajin buka kitab, rajin wiridan, rajin tahajud, dibuka kolomnya centangnya bagus-bagus, enggak kok T atau malah A. Naudzubillah min. Ini bentuk rasa syukur santri terhadap gurunya. Maka diantara hari guru ini berarti apa? Senangkanlah itu guru, doakan guru-gurunya. Ya memang dalam pelajaran seperti ini kan. Kalau dulu zaman ulama-ulama salaf, Imam Syafi'i, Mbah Idris, bapaknya, guru-gurunya masalah dengan wirainya, ahli agamanya. Sekarang ini santrinya kayak kalian, gurunya kayak ustadz kayak gini, terus kayak apa? Tapi jangan putus asa, jangan menyerah, tetap nyadong, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa hati kita syukuri, kita yakini pemberian nikmat-nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kiriman makanan, yakin itu Allah yang kasih. Cuma dengan perantara Allah gerakan tangan-tangan si fulana bisa jadi. Maka di saat ini mesti kita menyadari, mengetahui status kita. Status kita ini apa? Status kita ini apa? Status kita ini adalah hamba. Hamba ini cara wong Jawa kawula. Kawula tahu? Kawula. Hamba ini kawula. Maka tugas hamba, tugas kawula ini apa? Sik ngemawula. Bukan ulo, apa? Kawula tugasnya sik ngemawula. Maring siapa? Maring zat sing maha kuwasa. Paham gak ini kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Kita ini hamba, maka tugas kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi sabdakan, innal abda idza qama yusolli utiya bidzunubihi kulliha. Ketika seorang ini mau mengerjakan sholat, tegak berdiri, sudah berdiri mau sholat, maka dosa-dosanya tadi ditaruh, langsung didatangkan. Kalau bahasa didatangkan paham kan? Kalian dari sini langsung datang kiriman satu kardus, ini milik kamu. Ini namanya apa? Datang kiriman. Ini kita mau sholat, ketika mau sholat dosa-dosa kita ini didatangkan. Siapa bilang? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama yusolli utiya bidzunubihi kulliha. Dosa-dosanya, dosa yang kamu lihat tadi, dosa yang kamu bicarakan tadi, dosa yang terlintas dalam pikiran kamu tadi. Apalagi sempat pernah gosok. Ada santri yang gosok. Nah, saya rasa bukan cuma ada santri gosok. Apa hukumnya gosok? Entah sendal, entah jilbab, entah cadar, entah baju, entah, kalau sampai dalam enggak sampai gosok ya kalian ya. Lebih aman, enggak ada yang tahu kalau gosok pakai di dalam ya. Gosok apa hukumnya? Hukumnya haram. Dulu guru ustadz pernah nyarankan, kalau kamu pakai sendal posisi gosok itu adalah haram. Maka secara tidak langsung jalannya kamu pakai sendal ini sedang berjalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat itu nggak berani gosok lagi. Cuman gosok ini masih ada kafarahnya. Artinya ketika kita membuat perjanjian atau kesepakatan
udima ridhohu, saling meridhoi ya. Misalkan kebetulan sama sekamar atau sama satu kelas, bisa kan? Oh, bikin kesepakatan saling meridhoi ya. Nah, ini hukum keharamannya bisa lengser. Tapi hukum dasar haram. Ingat, memakai benda yang haram kayak gitu, jalannya dia pakai sendal gosok ini dalam keadaan sedang berjalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu kesandung mati, naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau dia mau sholat, ketika tegak mau sholat, utiya bidzunubihi kulliha, seluruh dosa-dosanya didatangkan. Terus nggak cukup gitu, fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, dosa-dosa itu ditaruh di kepalanya, di pundak-pundaknya. Oh, berarti masya Allah, pantesan kalau mau sholat ini kadang ada sengkoyoran, ada gitu. Bahkan kadang suruh berdiri ada yang malas-malas. Oh, udah mulai ditaruh dosanya di kepala. Maka semangat. Tipe orang beriman ketika mau sholat, idza qamu ila sholat binasat, dengan semangat, jangan kusala. Kalau idza qamu ila sholati qamu kusala, berdirinya kok malas-malas, ini adalah tipenya orang munafik. Naudzubillah min. Suruh ibadah kok malas, suruh ngaji malas, suruh zikir malas, suruh tahajud malas, suruh ke kelas malas. Ini bagian dari ibadah. Ingat, ketika suruh sholat aja kok bangunnya males-malesan, nah ini menunjukkan di antara tanda kemunafikan dalam dirinya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Maka yang semangat, jangan kok malah mau sholat aja udah kayak nggak ikhlas. Sholatnya pun sudah sambil pejamkan mata. Sholatnya pun jangan entah apa yang dibaca. Begitu Allah Akbar, bingkem terus sampai ruku. Apa terus itu? Diperhatikan, jangan sampai ada santri yang Allah Akbar mulutnya bingkem aja, nggak ada komat kamit pun nggak ada. Ada nggak kira-kira? Qiraah Al-Fatihah ini adalah rukun kauli, dibaca, haknya mahrad ditunaikan, yang a, yang ba, yang mim, yang ro, yang tafhim, yang tarkik, yang mad, yang mang, yang tunaikan. Jangan malah diam. Apalagi udah sambil cemberut lagi. Oh, ada sholat sambil cemberut. Waduh, jangan. Ahli surga ini banyak senyumnya. Bersenyum. Apa susahnya ngangkat bibir? Bisa senyum, bisa senyum, bisa semuanya. Angkat bibir apa beratnya? Antum nggak? Angkat bibir nggak susah kan? Nilainya tinggi. Di samping saudara kita, apalagi masalah tabassumuka ala wajhika laka sedekah. Senyum di hadapan saudara kita ini termasuk sedekah. Senyum aja nggak mau, gimana mengeluarkan uang 10.000, 20.000? Nah, maka ketika mau sholat, dosa-dosa telah didatangkan, telah ditaruhkan di kepala dan pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Maka sewaktu seorang hamba ini mau, kan tadi berdiri ditaruh kan, ketika mau ruku' dan sujud, maka dosanya berjatuhan, jatuh, hilang semua. Walhasil dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbuat dosa, mau nggak dapat ampunan? Maka cepat-cepatlah mengerjakan sholat. Wudu dengan sempurna. Wudu sudah membersihkan, artinya sudah menjatuhkan dosa. Ketika sholat tambah jatuh lagi, habis. Nah, sehingga menjadi hamba yang bagus, yang enggak banyak dosanya. Seorang hamba, tadi dibilang kita ini kan status seorang hamba. Apa yang akan kita sombongkan? Hamba, namanya hamba ini apa? Semua ada dalam kekuasaan majikannya.
Kalau kita ini hamba Allah, berarti kita ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita sadari, kita ini dulu dibuat, siapa yang buat kita? Yang buat kita siapa? Allah. Dibuat dari apa? Dibuat dari apa? Dibuat mimma immahin. Kita diproduk dari, ada yang dibuat dari kasturi. Ada nggak di sini? Ada yang dibuat dari buah durian. Ada nggak? Ada yang dibuat dari gedondong. Ada yang dibuat dari jengkol. Pantes baunya. Oh, bisa. Sayyidah Fatimah itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Secara umumnya manusia kan diciptakan mimma immahin. Kalau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka termasuk perempuan yang suci, nggak pernah uzur juga. Maka kalau diantara kalian ada yang nggak pernah uzur, syukur, jangan ya Allah nggak bisa istirahat ini, nggak pernah uzur atau sedikit kan gitu. Sayyidah Fatimah ini diantara kehebatannya, keunggulannya nggak pernah uzur, suci aja, ibadah bisa sempurna. Ada dikatakan baunya pun wangi. Kenapa? Karena dikatakan Sayyidah Fatimah ini nggak kayak makhluk-makhluk kayak kita, terproduk dari sari bumi ini, bukan dari sari pati bumi ini kan. Kalau kita diciptakan ini dari sari pati bumi. Sari tahu? Dari sari-sari patinya nih. Jadi mungkin kita makan tahu yang tumbuh dari bumi, tempe, beras, tepung dan sebagainya, yang intinya di penghasilan dari bumi. Singkat cerita, vitaminnya itu atau jadilah sperma. Sehingga sperma itu dititipkan dalam satu rahim. Jadilah bayi-bayi kayak kita seperti ini. Kalau Sayyidah Fatimah ada dikatakan nggak gitu. Sewaktu Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara lagi bulan Rajab, apa? Bulan Rajab ini di situ ada malam Isra Mi. Sewaktu Nabi diisrokan, ketika dinaikkan sampai di atas, serta di sana ada buah-buahan surga yang sangat manis. Maka dimakan. Sehingga singkat cerita, baginda Nabi makan terasa nikmat, kuat, bergas bugar. Singkat cerita, ketika Nabi turun, maka pengen jumpai Khadijah, walhasil ada hubungan biologis. Singkat cerita, jadilah Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga Nabi menceritakan, Fatimah terbuat dari buah surga. Maka masya Allah, kalau kalian dari buah apa? Jengkol. Hasil apa? Dari buah karet, buah sawit. Masya Allah. Maka kalau memang dibuatnya pun dari buah karet, pantes lengket kali, susah kali ditarik-tarik ini. Iya, kenapa? Memang dibuat dari buah karet. Maka masya Allah, dibuat dari seperti itu. Dibuat dari perkara yang hina. Dan kehidupan kita ini penuh dengan kehinaan. Iya. Coba kalian tengok sosoknya siapa yang paling cantik misalkan. Siapa yang paling cantik? Kalian semua lah. Masa kalau Ustadz kan cantik bahaya kan. Kalianlah perempuan yang cantik-cantik. Bayangin aja, dari ujung kepala sampai kaki ini banyak perkara-perkara yang hina, banyak teleknya. Ya, rela nggak kalau kalian dibilang manusia bertelek semua? Telek tahu nggak? Punya rambut sampai ada tainya rambut. Sintap tahu? Apa nama yang putih-putih kan? Ketombe. Ada ketombenya kalian? Tai rambut itu namanya. Turun ke bawah, punya mata. Mata kalau jalan-jalan kadang pagi ada telek matanya namanya. Ada gitu. Baru matanya aja bertelek.
Bisa jadi. Samping sedikit, turun sedikit, ada telinga ada teleknya enggak? Waduh, dasar manusia pembawa telek. Ada. Turun sedikit, hidung ada teleknya enggak? Apa namanya? Upil. Ada yang pernah merasakan upil? Apa rasanya? Asli apa? Berarti pernah nyicipin gitu. Oh, Masya Allah. Apalagi kalau lagi flu, meler sendiri, Masya Allah, hidungnya aja ada teleknya, telek hidung berbentuk ingus, upil dan sebagainya. Bawahnya sedikit punya gigi, punya mulut ada gigi, ada telek gigi, ada teleknya. Sehari nggak gosok gigi, nampak mulai kuning-kuningnya, giginya pun nampak udah nggak keset lagi. Ini andai kata kok jalan di atas itu tergelincir lah kira-kira. Kenapa? Nggak pernah digosok. Oh ya, pantas kalau kayak nampak kayak granit, mengkilat, layak dicilat. Terus kan giginya, aduh, ditengok dari jauh aja sudah kayaknya itu banyak kali telek-teleknya. Ada telek gigi. Apalagi ke bawah ada telek ketiak, sampai ujung kaki pun di bawah kuku ada telek kuku, ada. Lah manusia bertai kayak gitu misalkan, rela nggak kalian dibilang pembawa telek dari ujung sampai ujung? Apa yang mau disombongkan? Udah dibuat dari perkara yang hina, hina nggak? Allah aja bilang hina. Kalian diciptakan mimma immahin, dari air yang karena sangat hinanya. Jangankan membeli, kasihnya mau nggak kira-kira? Kasih? Pernah tahu? Sangat hinanya, dikasih aja nggak mau, apalagi beli. Oh, di situ manusia diproduk. Sekarang dalam kondisi bahkan ketika manusia mati dikatakan bangkai manusia ini lain dengan bangkai yang lain. Bangkai semut mending ya, mati biarin aja nanti ya. Bangkai burung, bangkai ikan. Kalau bangkai manusia, baunya luar biasa. Maka Masya Allah, menghadapi manusia nih, ketika mati pun akan jadi bangkai yang sangat menjijikkan. Pernah nengok bangkai semut? Jijik kali enggak? Pernah nengok bangkai laron? Pernah nengok bangkai tikus? Bangkai batung, bangkai burung dan sebagainya. Kalau nengok manusia berbangkai berhari-hari enggak dikubur, sampai membusuk, melenyok dan sebagainya, menjijikkan enggak? Sangat-sangat menjijikkan. Ya, kalau kambing makannya rumput, cukup rumput kan? Cukup. Kambing nggak minta es krim dan itu. Kalau apa, ikan makannya cukup kayak gitu aja. Sapi ya kayak gitu aja. Tapi manusia, dari bakso rumput pun dimakan oleh manusia. Ada yang makan kangkung, ada yang makan bayam. Nggak mau kalah dengan kambing kan? Dari rumput dimakan. Kayu-kayu di gunung pun ditebang dimakan, bisa nggak? Ikan-ikan di laut dipancing dimakan, ada. Bahkan aspal aja mungkin dimakan, dikorupsi, bisa jadi. Siapa? Manusia, pantes semua masuk. Baunya ketika jadi bangkai bau sekali. Nah, makanya kita ini udah terproduk dari perkara yang hina, posisi hina, mati pun jadi benda yang hina. Tapi ingat, manusia seperti kita sangat diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ketika mau taat pada Allah Ta'ala, jauhi larangannya, menjadi hamba yang mulia, justru akan dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka targetkan setiap diri kita bagaimana menjadi hamba yang mulia, insya Allah ya. Maka senantiasa kehidupan kita, waktu-waktu kita dihiasi dengan mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Masyaallah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah.